semangat ya. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang leadership, yaitu the situation atau situasi. Dan mata kuliah ini diempu oleh Ibu Dr. Nova Mardiana, SEMM. Dan mari kita bahas materi selengkapnya. Apa itu situasi dan mengapa dibahas dalam materi kepemimpinan? Penting bagi kita untuk mengetahui bahwa situasi dapat berpengaruh terhadap pemimpin dan pengikutnya. Seorang pemimpin harus dapat menggunakan pengetahuannya tentang pengaruh situasi terhadap kemungkinan untuk mengubah situasi secara proaktif demi meningkatkan kemungkinan kesuksesan. Hal ini dapat disebut dengan pengaturan situasi atau situational engineering. Selanjutnya ada teori peranan. Teori peranan menjelaskan bagaimana tuntutan dan kendala situasional dapat menyebabkan konflik peran dan ambiguitas peran. Seorang pemimpin mungkin akan mengalami konflik peran ketika bawahan dan atasan memiliki harapan yang bertentangan tentang perilaku pemimpin, atau bahwa kebijakan perusahaan bertentangan dengan bagaimana atasan mengharapkan tugas yang dilakukan. Selanjutnya, ada bagaimana tugas bervariasi dan apa artinya bagi kepemimpinan. Pembahasan ini dibagi menjadi dua, yaitu otonomi tugas dan struktur tugas. Otonomi tugas adalah sejauh mana suatu pekerjaan memberikan seseorang kendali atas apa yang dia lakukan dan bagaimana dia melakukannya. Sedangkan struktur tugas dibagi menjadi dua, yaitu tugas terstruktur dan tugas tidak terstruktur. Tugas terstruktur adalah tugas di mana ada prosedur yang diketahui untuk menyelesaikan tugas tersebut. Ada aturan yang mengatur bagaimana seorang melakukannya, dan jika orang mengikuti aturan tersebut, ada satu hasil. Hal itu merupakan tugas terstruktur. Di sisi lain, jika tugas adalah menyelesaikan masalah moral dalam tim, komite, atau kelompok kerja, mungkin tidak ada metode yang jelas untuk menyelesaikannya. Ada banyak cara yang berbeda. Karena itu, merupakan salah satu contoh dari tugas tidak terstruktur. Saling ketergantungan tugas menyangkut sejauh mana tugas memerlukan koordinasi dan sinkronisasi untuk kelompok kerja atau tim dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya ada masalah dan tantangan. Masalah dibagi menjadi dua, yaitu masalah teknis dan masalah adaptif. Masalah teknis merupakan masalah yang mungkin rumit tetapi telah ada solusinya. Sedangkan masalah adaptif merupakan masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan sumber daya dan cara berpikir yang ada saat ini. Selanjutnya ada organisasi. Organisasi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada tautan ke pelanggan dan pemasok atau links to consumer and suppliers. Yang kedua, segmentasi pelanggan atau consumer segmentation. Yang ketiga, skala global atau global scale, inovasi atau innovation, dan yang terakhir, pekerja pengetahuan atau knowledge workers. Berikut ini merupakan penjabaran tentang materinya lebih lanjut. Tautan ke pelanggan dan pemasok, link to customer and supplier. Perusahaan era industri bekerja dengan pelanggan dan pemasok melalui transaksi jarak dekat. Teknologi informasi memungkinkan organisasi saat ini untuk mengintegrasikan proses pasokan, produksi, dan pengiriman, dan untuk mewujudkan peningkatan besar dalam biaya, kualitas, dan waktu respon. Segmentasi pelanggan, customer segmentation. Perusahaan era industri makmur dengan menawarkan produk dan layanan yang berbiaya rendah tetapi terstandarisasi. Perusahaan era informasi harus belajar untuk menawarkan produk dan layanan yang disesuaikan untuk segmen pelanggan yang beragam. Skala global atau global scale. Perusahaan era informasi bersaing dengan perusahaan terbaik di seluruh dunia. Inovasi atau innovation. Siklus hidup suatu produk terus menyusut. Karena itulah, di perusahaan harus dapat mengantisipasi kebutuhan masa depan pelanggan, berinovasi produk dan layanan baru dengan cepat, menyebabkan teknologi baru dengan proses pengiriman yang efisien. Pekerja pengetahuan atau knowledge workers. Perusahaan industri menciptakan perbedaan tajam antara elit intelektual dan tenaga kerja langsung. Tetapi sekarang, semua karyawan harus memberikan kontribusi nilai dengan apa yang mereka ketahui dan dengan informasi yang dapat mereka berikan. Selanjutnya membahas tentang organisasi formal.
Mengapa kita membahas organisasi formal? Karena banyak aspek dari organisasi formal memiliki dampak mendalam pada kepemimpinan. Jadi, akan meninjau secara singkat beberapa di antaranya yang paling penting. Yang pertama, tingkat otoritas, dan yang kedua, struktur organisasi. Yang pertama, tingkat otoritas. Menyangkut tingkat hierarki kita dalam suatu organisasi. Jenis perilaku yang paling penting untuk efektivitas kepemimpinan dapat berubah secara substansial saat kita menaiki tangga organisasi. Yang kedua, struktur organisasi. Mengacu pada cara kegiatan organisasi dikoordinasikan dan dikendalikan, dan mewakili tingkat lain dari situasi di mana para pemimpin dan pengikut harus beroperasi. Struktur organisasi adalah realitas konseptual atau prosedural, bukan fisik. Selanjutnya, struktur organisasi bervariasi dalam kompleksitasnya, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kompleksitas horizontal, yang kedua, kompleksitas vertikal, dan yang ketiga, kompleksitas spasial. Berikut ini merupakan penjelasan lebih rinci mengenai kompleksitas dari struktur organisasi yang bervariasi. Materi yang selanjutnya yaitu membahas tentang budaya organisasi. Dalam budaya organisasi terdapat beberapa teori atau budaya. Yang pertama budaya klan, lalu ada budaya advokarsi, lalu ada budaya hierarki, dan terakhir ada budaya pasar. Budaya yang pertama yaitu budaya klan. Mengapa disebut budaya klan? Karena organisasi yang menekankan memiliki tingkat fleksibilitas dan keleluasaan yang tinggi, dan juga berfokus terutama ke dalam daripada keluar. Dikenal sebagai budaya klan karena dalam banyak hal mereka dapat dianggap sebagai keluarga besar. Selanjutnya adalah budaya adhokrasi. Budaya ini merupakan organisasi yang menekankan memiliki tingkat fleksibilitas dan kebijakan yang tinggi dan berfokus terutama pada lingkungan di luar organisasi. Itu mengapa disebut dengan budaya adhokrasi. Yang selanjutnya adalah budaya hierarki. Budaya hierarki adalah sebuah budaya perusahaan yang berfokus pada perkembangan dan kestabilan peraturan, struktur, dan proses bisnis. Cara kerjanya adalah mengunjungi tinggi struktur manajemen yang ada di perusahaan. Dengan kata lain, budaya ini sangat erat dengan kontrol kekuasaan. Selanjutnya adalah organisasi seperti budaya hierarki yang menekankan stabilitas dan kontrol, tetapi memusatkan perhatian mereka terutama pada lingkungan eksternal di luar organisasi itu sendiri, disebut dengan budaya pasar. Lalu, bagaimana peran pemimpin muda dalam budaya organisasi itu sendiri? Rekan kerja yang lebih muda terkadang mengembangkan kesan bias terhadap pemimpin atau memiliki harapan yang tidak realistis tentang pengambilan keputusan dalam organisasi. Berdasarkan kurangnya pemahaman dan apresiasi mereka terhadap jenis dinamika organisasi, para pemimpin senior tidak dapat mengidentifikasi setiap budaya baru karena mereka belum pernah melihat hal itu sebelumnya. Sedangkan pemimpin junior jauh lebih baik dalam mengembangkan budaya organisasi besar karena mereka hidup di zaman teknologi yang serba tinggi, sehingga mereka mampu lebih cepat untuk beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman yang maju. Selanjutnya ada dimensi studio globe. Yang pertama, kepemimpinan karismatik atau berbasis nilai mencerminkan kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi, dan mengharapkan kinerja tinggi dari orang lain. Kedua, kepemimpinan yang berorientasi pada tim. Ketiga, kepemimpinan partisipasif mencerminkan sejauh mana manajer melibatkan orang lain dalam membuat dan mengimplementasikan keputusan. Keempat, kepemimpinan yang berorientasi pada kemanusiaan mencerminkan kepemimpinan yang suportif dan penuh perhatian serta kasih sayang dan kemurah hati. Kelima, kepemimpinan yang melindungi diri sendiri berfokus pada memastikan keselamatan dan keamanan individu atau anggota kelompok. Selanjutnya akan membahas apa itu budaya masyarakat. Budaya masyarakat yaitu budaya yang mengacu pada perilaku yang dipelajari dan mencirikan cara hidup total anggota dalam masyarakat tertentu. Budaya berbeda satu dengan yang lainnya, sama seperti halnya individu yang berbeda satu dengan yang lain. Hal ini akan mempengaruhi gaya manajemen di satu organisasi. Maka dari itu, pemimpin harus memahaminya agar pemimpin dapat mencari jalan keluar yang terbaik untuk situasi yang sulit sekalipun.
Selanjutnya, ada atribut kepemimpinan yang universal yang dipandang positif. Yang pertama, terpercaya. Terpercaya adalah sikap yang melaksanakan apa yang sudah orang lain percayakan padanya. Yang kedua, jujur. Jujur adalah sikap yang lurus hati, menyatakan sebenar-benarnya, tidak berbohong, atau mengatakan hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi. Yang ketiga, sikap mendorong. Yang keempat, sikap positif. Yang kelima, sikap dinamis sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan dan sebagainya. Yang keenam, sikap memotivasi. Yang ketujuh, koordinator. Yang kedelapan, cerdas. Dan yang terakhir, sikap penentu. Kesembilan sikap itu haruslah dimiliki oleh seorang pemimpin agar pemimpin dapat cepat menyelesaikan masalah dan keluar dari situasi sulit sekalipun. Dan yang paling penting, seorang pemimpin haruslah terus mau belajar dan rasa tanggung jawab yang tinggi agar para anggotanya dapat merasa terlindungi dan terpayomi dengan baik, sehingga perusahaan yang dijalankan pun menjadi lebih baik. Nah, itu tadi merupakan bahasan tentang materi The Situation. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung tulis di kolom komentar atau bertanya secara langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.